Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita kembali bersama-sama akan mengadakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Dan marilah ibadah keluarga pada kesempatan saat ini bersama-sama kita mulai dengan kita masuk di dalam saat teduh. Dan marilah di dalam hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada kesempatan saat ini ya Bapa, kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kiranya ada bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan bait yang kedua, kita masuk rumahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama sungguh mengucap syukur bahwasanya di dalam kami menjalani hidup kami senantiasa bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Meskipun memang hidup yang kami jalani mungkin tidak selalu berjalan dengan mulus, mungkin kami juga menemui tantangan, cobaan, dan pergumulan, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Khususnya di saat ini di dalam ibadah yang kami lakukan bersama-sama, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami, juga keluarga kami di dalam ibadah yang kami lakukan ini. Sehingga jalannya ibadah yang kami lakukan ini hanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan di dalam ibadah ini ya Bapa, kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami, Tuhan turut campur tangan menata diri kami, supaya kami bisa menerima, kami bisa mendengarkan dengan baik kebenaran firman Tuhan ini, serta kami bisa memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 387, Kidung Jemaat 387, bait 1 dan bait yang kedua, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi.
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Surat Roma pasal 3 kita baca mulai ayat 21 sampai ayat 31 yang akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai manusia memang dikaruniai Tuhan dengan akal dan pikiran, juga kemampuan-kemampuan yang lain yang menunjang di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berusaha untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi toh nyatanya kita sebagai manusia tidak selalu mampu mendapatkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan itu seorang diri. Selalu ada hal-hal yang kita dapatkan bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita secara pribadi, tetapi semua karena kasih karunia dan pertolongan dari orang lain. Kita menyadari dan kita meyakini itu semua. Contoh saja, ketika kita masih kecil, ketika kita masih anak-anak, tidak ada satu bayi pun yang bisa bertahan hidup jika tidak ada orang tua yang membesarkan, yang mendampingi sampai bayi itu bisa besar dan bisa mandiri menjalani kehidupannya sendiri. Jadi selalu ada saja pertolongan dari orang lain, terlebih pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Termasuk juga dalam hal ini ketika kita bersama-sama membahas atau merenungkan terkait dengan keselamatan. Keselamatan yang kita miliki sebagai orang percaya, keselamatan yang kita miliki sebagai orang Kristen, karena kita meyakini bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita diberikan janji kehidupan kekal, kehidupan abadi. Tetapi perlu kita ingat bersama bahwa keselamatan itu bukan dari usaha kita, bukan dari kemampuan dan kehebatan kita sebagai manusia. Tetapi seperti di dalam bacaan kita, di mana di dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 ini tadi diberi judul
manusia dibenarkan karena iman. Karena memang keselamatan itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan, bukan karena usaha dan kekuatan kita. Dan oleh karena itu kita tidak boleh merasa bahwa diri kita hebat, bahwa kita kuat, apalagi kita merasa hebat dan kuat di hadapan Tuhan. Karena toh nyatanya hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan, itu tidak bisa kita dapatkan sendiri, tetapi itu semua karena anugerah dan pemberian Tuhan. Oleh karena itu di dalam suratnya, Rasul Paulus di dalam bacaan kita saat ini mengingatkan jemaat Roma, khususnya tadi di ayat yang ke-27 saya ulangi. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Disinilah Rasul Paulus menegaskan kembali kepada jemaat Roma. Karena pada saat itu di tengah-tengah kehidupan jemaat Roma memang ada dua kelompok besar, yaitu kelompok Kristen Yahudi, dalam arti orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, dan yang kemudian yang kedua adalah Kristen Roma atau orang-orang Romawi, orang-orang Yunani yang kemudian percaya juga kepada Kristus. Meskipun mereka dua kelompok ini sama-sama percaya kepada Kristus, tetapi toh nyatanya orang Kristen Yahudi masih menganggap dirinya lebih unggul daripada orang Kristen Romawi. Bahkan orang Kristen Roma seringkali disebut sebagai orang Kristen kafir. Karena orang Yahudi masih berpikiran bahwa merekalah yang paling layak di hadapan Tuhan. Bahwa merekalah yang sudah mendapatkan janji keselamatan melalui tanda hukum Taurat, yaitu dengan bersunat. Nah, disinilah Rasul Paulus menegaskan bahwa seperti yang tertulis di ayat yang ke-28 tadi, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kata-kata Rasul Paulus ini menegaskan supaya tidak ada lagi perdebatan di antara orang Kristen Yahudi dan juga orang Kristen Roma pada saat itu, supaya semua bersatu, di mana mereka bisa memahami bahwa keselamatan yang mereka dapatkan bukan karena mereka melakukan hukum Taurat dan tidak, tetapi semua karena kasih karunia yang diberikan Tuhan. Diberikan Tuhan bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada semua bangsa, semua orang yang mau percaya kepada Kristus. Nah, inilah juga yang dituliskan oleh Rasul Paulus tadi di ayat yang ke-29 dan 30. Saya ulangi ayat 29 dan 30. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukan, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Nah, disinilah Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma pada waktu itu untuk bisa bersama-sama menjalani kehidupan sebagai orang percaya tanpa ada perdebatan, tanpa ada perasaan bahwa saya lebih baik, bahwa saya lebih unggul daripada orang lain. Tetapi kita bersama-sama mensyukuri kehidupan kita yang penuh dengan kasih karunia, itu bukan karena usaha kita, bukan karena kita melakukan hukum-hukum Tuhan, tetapi keselamatan yang kita dapatkan semua karena kasih karunia Tuhan. Dan inilah yang terus didengungkan Rasul Paulus supaya bisa dilakukan oleh jemaat Roma pada waktu itu dan mungkin juga bagi kita saat ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kehidupan kita saat ini ada istilah baru, bahwa ada istilah orang mabuk agama. Kalau zaman dulu itu orang mabuk itu ya mabuk karena minuman keras atau yang lainnya. Tetapi ternyata sekarang juga ada sebutan orang mabuk agama. Orang mabuk agama ini adalah orang yang beranggapan bahwa agamanya paling benar, agamanya paling baik, orang yang tidak sejalan dengan dia pasti salah, masuk neraka, kafir, dan seterusnya. Inilah yang dikatakan dalam tanda kutip sebagai orang mabuk agama.
Dia belum tentu benar-benar melakukan ajaran agamanya dengan baik, tetapi dia merasa bahwa dirinya paling baik sehingga bisa menghakimi orang-orang lain, mengatakan yang lain tidak baik dan seterusnya. Dan kiranya apa yang menjadi bacaan kita saat ini tidak membuat kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang mabuk agama, yang membenarkan diri, merasa lebih baik daripada orang lain, tetapi sebaliknya kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran bahwa apapun yang kita dapat saat ini, keselamatan, pengharapan yang kita dapatkan saat ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bisa menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Dan kiranya ini juga yang bisa menguatkan kita di tengah menjalani kehidupan yang penuh tantangan di dalam situasi pandemi saat ini. Kita masih bisa terus bersyukur bahwa meskipun hidup kita tidak mudah, bahwa meskipun hidup kita berat karena ada pandemi ini, kita bisa mengucap syukur karena kita sadar bahwa Allah sudah memberikan kasih karunia-Nya yang begitu besar kepada kita dalam bentuk keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan kiranya ini bisa menguatkan kita, menolong kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa senantiasa kuat menjalani kehidupan, kita menjalani hidup kita juga dengan penuh rasa syukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari NKB 130, bait 1 dan bait yang ketiga, hidup yang jujur. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat yang nanti di akhir doa akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan secara bersama-sama. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Kami bersama-sama mengucap syukur kehadirat-Mu atas kesempatan indah yang sudah kami rasakan di dalam ibadah keluarga yang kami alami bersama-sama dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami di dalam kami menjalani hidup keseharian kami, aktivitas pekerjaan kami, juga di dalam keluarga kami, di dalam apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati dan mampukan kami untuk terus bersyukur atas kehidupan indah yang telah Tuhan berikan dengan janji pengharapan yang begitu luar biasa yang membuat kami bisa senantiasa mengucap syukur dan semangat di dalam menjalani kehidupan meskipun banyak tantangan, cobaan, godaan yang kami alami. Ya Bapa, saat ini kami juga bersama-sama bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, menolong dan memampukan saudara-saudara kami ini untuk bisa tetap menjalani kehidupannya dengan baik. Meskipun mengalami sakit penyakit, Tuhan berikan kekuatan, terlebih Tuhan berikan kesembuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua di dalam proses pendidikannya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sehingga di dalam proses pendidikan yang dijalani dapat dijalani dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, mulai warga anak sampai dengan warga lansia. Kami mohon Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan supaya dapat menjalani kehidupan dengan baik, dengan penuh rasa syukur, juga memberikan kelancaran dalam seluruh aktivitas pekerjaan dan juga hidup keluarga yang dijalani oleh warga jemaat GKJW Mojosari seluruhnya. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mohon Tuhan senantiasa menuntun, menyertai dan juga memberkati, supaya di dalam kami berkegiatan dan berpelayanan, kami bisa melakukan sesuai kehendak Tuhan, dan kami juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terlebih untuk bangsa dan negara kami, ya Bapa, di dalam situasi yang sulit ini, di dalam kondisi pandemi saat ini, kami senantiasa memohon Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik, dengan jujur dan adil, dan kami semua sebagai warga negara juga bisa saling mendukung, saling menguatkan. Kami menjadi warga negara yang taat dan patuh, sehingga kami bisa bersama-sama keluar dari situasi pandemi ini dengan baik. Secara khusus juga kami berdoa untuk para tenaga medis, aparat TNI Polri, para relawan yang juga harus berjuang di dalam menyelesaikan situasi sulit saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, juga Tuhan memberkati keluarga mereka semua. Ya Bapa, kami serahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami. Oleh karena itu kami mengumpulkan persembahan ini sebagai wujud rasa syukur kami. Dan kiranya Tuhan juga memberkati persembahan yang kami kumpulkan, sehingga dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan seutuhnya hidup kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian ya Bapa, seru doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami. Semuanya kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah dengan bijaksana mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini
makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita menyatukan hati, kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku ku serahkan menjadi